Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kelas 11 di bab 3, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Kita langsung saja menuju ke sub pokok pembahasan. Untuk sub pokok bahasan, yang pertama ada hakikat demokrasi, kedua ada dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita bahas sub pokok pembahasan yang pertama dulu, yaitu hakikat demokrasi. Yang pertama ada makna demokrasi. Pengertian demokrasi, secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos yang berarti aturan dan kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Pemisahan kekuasaan contohnya adalah pemisahan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sedangkan pembagian kekuasaan pemerintah contohnya adalah pembagian kekuasaan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang. Lembaga eksekutif bertugas menjalankan undang-undang, sedangkan lembaga yudikatif bertugas mengawasi jalannya undang-undang. Kemudian yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian kriteria menentukan situasi demokratis. 1. Ada kekuasaan. Pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Tidak memandang orang itu kaya atau miskin, semuanya dianggap sama di depan hukum. Yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Keempat, peradaban. Adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Kelima, afeksi, yaitu adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil rakyat diharapkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Keenam, yaitu keamanan, yaitu adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, yaitu kebebasan, yaitu adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan cara menyampaikan pendapat. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Contohnya dalam pemilu seperti pemilihan presiden atau pemilihan kepala desa, masyarakat atau orang tersebut datang langsung ke tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum, yaitu rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum. Kemudian berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal.
Kemudian demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Kemudian demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kemudian berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, yang pertama demokrasi parlementer, yaitu demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Pada demokrasi jenis ini, parlemen lebih kuat dari pemerintah, sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen, dan kepala negara hanya sebagai simbol dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial yaitu demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Pada demokrasi jenis ini, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung, ataupun melalui badan perwakilan. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada presiden. Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan. Selanjutnya, ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia atau HAM oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Henry B. Mayo memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai atau value. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain adalah 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Selain ciri-ciri tersebut, juga terdapat 11 prinsip-prinsip dasar yang harus ada di suatu negara demokrasi. Antara lain adalah 1. Konstitusionalisme. Pemerintah harus didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Pembentukan hukum, pembuatan, dan perubahan undang-undang dilakukan menggunakan metode tertentu, yang caranya telah disepakati. Kerangka dasar dari konstitusi tidak dapat diubah dengan mudah karena keinginan mayoritas. Yang kedua, pemilihan yang demokratis. Sebuah pemerintah tidak dapat dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin dipilih secara bebas oleh rakyat lewat pemilihan umum dengan cara yang dianggap terbuka dan adil. Yang ketiga, negara dan pemerintah daerah. Pemerintah harus dekat dengan rakyat. Adanya pemerintah daerah membuat rakyat dapat melihat lebih dekat para pejabat yang mereka pilih. Kemudian yang keempat, pembuatan hukum. Hukum dibuat harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembuatan hukum yang demokratis bersumber dari rasa tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dan kebutuhan untuk mengenali keinginan rakyat. Yang kelima, peradilan yang independen. Pengadilan memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem demokrasi. Pengadilan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi serta tekanan pihak lain. Yang keenam, kekuasaan presiden. Jadi, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin utama yang dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Pemilihan presiden merupakan hal yang sangat penting karena sistem demokrasi itu sendiri bergantung pada bagaimana cara presiden menjalankan kewenangannya. Jangan sampai kekuasaan presiden justru memicu kediktatoran. Ketujuh, media yang bebas. Media merupakan cerminan kebebasan berekspresi masyarakat. Media melaporkan kembali berita dan peristiwa melalui media cetak dan media penyiaran mengenai apa yang telah ditemukan, sehingga masyarakat dapat bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila adanya kebebasan pers
Jadi, rakyat bebas untuk menyampaikan sekaligus mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, terutama tentang pemerintahan. Kemudian yang kedelapan adalah peran kelompok kepentingan. Jadi sebelum abad ke-20, dialog langsung antara rakyat dan wakilnya di pemerintahan dalam pembuatan hukum masih dapat dilakukan. Seiring dengan kompleksitas masyarakat saat ini dan peran pemerintah yang semakin luas, hal tersebut menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk menyuarakan aspirasi, rakyat membentuk kelompok lobby atau lobbying group, kelompok advokasi kepentingan publik dan swasta, dan organisasi non-pemerintah atau LSM. Yang kesembilan, hak publik untuk tahu. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk transparan. Berbagai pertimbangan dan keputusan kebijakan harus terbuka untuk publik. Transparansi ini juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas aktivitas pemerintah. Yang ke-10, melindungi hak-hak minoritas. Istilah minoritas bukan berarti orang-orang yang tidak memilih partai pemenang pemilu, melainkan mereka yang berbeda baik secara fisik maupun sosial dari kebanyakan orang, seperti perbedaan ras, agama, atau etnis. Dalam sistem demokrasi, semua rakyat baik minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, kontrol sipil terhadap militer. Jadi dalam demokrasi, militer itu tidak hanya harus berada di bawah pengawasan otoritas sipil, tetapi harus memiliki budaya yang menekankan peran sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai penguasa masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi dari penguasaan oleh satu pihak atau hanya salah satu pihak saja, karena militer memiliki tugas untuk melindungi demokrasi dan bukan berada di atas demokrasi. Yang terakhir yaitu mengenai tingkat persamaan dalam masyarakat. Yang pertama ada persamaan politik. Jadi persamaan politik itu mencakup dua hal yang terpisah sebagai berikut, yaitu persamaan hak suara dan persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah. Persamaan hak suara antara lain menuntut hal-hal: 1. Setiap individu harus mempunyai akses mudah dan pantas ke tempat pemilihan. Yang kedua, setiap orang harus bebas menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, setiap suara harus diberi nilai yang sama ketika diadakan perhitungan. Kemudian, persamaan yang kedua dalam persamaan politik yaitu persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah dengan persyaratan usia dan kualifikasi khusus yang berlaku, tidak ditentukan oleh kekayaan. Kemudian yang kedua, persamaan di depan hukum, yaitu adanya perlakuan dengan cara sama oleh sistem hukum resmi yang berlaku. Fungsi utama hukum adalah untuk membentuk hukum-hukum umum yang diharapkan dapat diterima dan dipatuhi semua orang, atau bersedia menerima segala konsekuensinya. Hukum merupakan suatu kekuatan yang menyamaratakan semua anggota masyarakat dan ditetapkan secara adil. Kemudian yang ketiga, persamaan kesempatan, yaitu sejauh mana setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosialnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tidak ada halangan untuk bekerja keras bagi setiap individu guna mencapai prestasi tertinggi. Kemudian persamaan ekonomi. Jadi setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang atau jasa untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Jadi negara itu diharapkan mampu memberikan jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk nyata berjalannya sistem demokrasi. Yang terakhir itu persamaan sosial. Jadi, tidak ada asosiasi publik atau asosiasi pribadi yang dapat menciptakan halangan buatan bagi kegiatan-kegiatan dalam asosiasi. Persamaan sosial mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas di masyarakat. Jadi persamaan sosial dapat pula mencakup aspek-aspek persamaan kesempatan dalam hal sosial.
Baik, itu tadi pembahasan sub pokok materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Rina, silahkan kalian mengerjakan tugas mandiri. Tugasnya yaitu, silahkan kalian melakukan studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran atau internet yang berkaitan dengan perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter. Kemudian hasilnya silahkan kalian tulis di buku catatan atau boleh dibuat di Word. Nanti hasilnya silahkan kalian kirim di Presto. Itu ya. Baik, sudah cukup pembahasan kita mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Subbab yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Untuk subbab yang kedua mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, kita bahas untuk minggu depan pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan semangat terus untuk belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.